Bursa transfer musim panas 2023-2024 sudah resmi ditutup. Pada bursa transfer kali ini banyak menyajikan drama yang paling gak diduga di detik-detik terakhir penutupan. Uniknya banyak klub besar yang menahan uang mereka setelah serangan transfer dari klub-klub Arab Saudi. Cetak Gol coba merangkum drama kepindahan pemain di musim panas ini sebagai berikut. Luka Jovic. Untuk mengawali ulasan ini ada Luka Jovic yang baru saja dipinjamkan Fiorentina ke AC Milan. Pemain asal Serbia ini diproyeksikan sebagai pelapis dari Olivier Giroud di ujung tombak. Keputusan Rossoneri mendatangkan Luka Jovic terbilang cukup panik dan dikejar waktu. Sebelumnya manajemen sudah melakukan negosiasi ke beberapa pemain-pemain lainnya, mulai dari Mehdi Taremi, Rafa Mir, Antonio Sanabria hingga Patson Daka. Bahkan untuk nama yang terakhir manajemen sudah sempat mencapai kesepakatan secara personal. Namun negosiasi harus batal tanpa penjelasan yang jelas dari pihak terkait. Mariano Diaz. Selanjutnya ada Mariano Diaz yang tiba-tiba diresmikan oleh Sevilla. Pemain asal Republik Dominika ini diharapkan bisa menunjukkan performa terbaiknya di Ramon Sanchez Pizjuan. Pasalnya perekrutan Mariano Diaz dinilai sebagai keputusan yang aneh dari Los Palanganas. Selama berseragam Real Madrid, Diaz hanyalah penghangat bangku cadangan. Penyerang 30 tahun ini cuma bisa berhasil melesakkan 12 gol dari 84 laga yang dimainkan di Los Blancos. Joselu. Untuk mengawali ulasan ini ada Joselu yang resmi hengkang ke Real Madrid. Skuad Los Blancos meminjamnya dari Espanyol dengan biaya transfer 500.000 euro. Joselu diproyeksikan sebagai pengganti dari Karim Benzema yang hengkang ke Al Ittihad. Namun keputusan Los Blancos menggait sang bomber dipertanyakan oleh para penggemar. Warga Santiago Bernabeu memprediksi Joselu akan menjadi rekrutan yang sia-sia. Alasannya bomber Spanyol itu sudah memasuki usia yang gak muda lagi. Di sisi lain para penggemar juga kecewa dengan manajemen yang gagal mendatangkan Kylian Mbappe. Bomber Prancis itu dipastikan bertahan di Paris Saint-Germain sampai dengan kontraknya berakhir. Namun Carlo Ancelotti cukup yakin dengan kualitas yang dimiliki oleh Joselu. Juru taktik asal Italia itu menilai Joselu sebagai salah satu bomber yang haus akan gol. Catatannya bersama Espanyol di musim lalu menjadi bukti keganasan Joselu. Dia berhasil mencetak 17 gol dari 38 pertandingan di semua kompetisi. Declan Rice. Berikutnya ada Declan Rice yang memutuskan untuk berseragam Arsenal. Mantan kapten dari West Ham United itu ditebus dengan biaya transfer sebesar 116 juta euro. Biaya itu sekaligus memecahkan rekor transfer termahal Arsenal sepanjang sejarah. Rekor sebelumnya dipegang oleh Nicolas Pepe yang didatangkan seharga 80 juta euro. Gary Neville mengkritik keputusan Arsenal yang merekrut Declan Rice dengan mahar fantastis. Legenda Manchester United ini menilai sang gelandang gak layak dihargai dengan mahar yang besar. Declan Rice dianggap gak punya kualitas seperti Casemiro dan juga Bruno Fernandes. Namun Mikel Arteta sangat menyukai gaya bermain yang dimiliki oleh sang gelandang. Declan Rice dianggap punya jiwa kepemimpinan untuk membimbing para pemain di lini tengah. Gak cuma itu, Arteta juga menilai Declan Rice sebagai pemain yang paling berkontribusi untuk West Ham United. Bahkan dia berhasil mengantarkan The Hammers mengangkat gelar juara Conference League. Sandro Tonali. Kemudian ada Sandro Tonali yang resmi bergabung ke Newcastle United. AC Milan melepasnya dengan mahar fantastis yakni mencapai 70 juta euro. Keputusan AC Milan melepas Tonali dianggap sebagai keputusan yang berani, sebab Tonali merupakan pemain kunci Rossoneri dalam meraih prestasi di beberapa musim terakhir. Mulai dari meraih Scudetto hingga membawa AC Milan lolos ke semifinal Liga Champions musim lalu. Kepergian Tonali ke Newcastle nggak lepas dari peran dari Gary Cardinale. Cardinale tergiur dengan harga yang diajukan Newcastle. Akibatnya dia mendapatkan kritikan dan dituntut untuk mundur oleh para penggemar Rossoneri. Namun Cardinale beralasan kalau penjualan Tonali akan membuat finansial AC Milan membaik. Di sisi lain, Tonali menangis saat mengetahui dirinya dijual secara paksa oleh AC Milan. Dia mengatakan kalau berseragam merah hitam adalah sebuah kebanggaan. Tonali bahkan sempat berencana untuk pensiun dan dikenang sebagai legenda di San Siro. Joao Felix.
Lalu ada Joao Felix yang baru saja resmi berlabuh ke FC Barcelona beberapa jam sebelum bursa transfer ditutup. Kubu Blaugrana merekrut sang pemain dari Atletico Madrid dengan status pinjaman selama 1 musim. Pemain asal Portugal ini mendadak menjadi incaran El Barça di bursa transfer musim panas. Pasalnya, Felix pernah mengatakan kalau dirinya sangat berhasrat membela klub Katalan ini. Sebenarnya keinginan itu sempat ditolak langsung oleh Xavi Hernandez. Pelatih asal Spanyol ini merasa sang pemain kurang cocok dengan komposisi skuadnya. Tetapi sepak bola adalah bisnis. Penolakan Xavi rupanya nggak digubris oleh Presiden Barcelona yakni Joan Laporta. Pria berusia 61 tahun ini tetap ngebet merekrut Felix ke Camp Nou Spotify Stadium. Menurut Laporta, mantan pemain Benfica ini bakal menambah pundi-pundi uang Blaugrana. Jersey Joao Felix dianggap bakal laku keras diborong oleh pendukung El Barça. Cole Palmer. Kemudian ada Cole Palmer yang secara mengejutkan dilepas Manchester City ke Chelsea. Pemain 21 tahun ini diboyong dengan bandrol transfer senilai 40 juta pound sterling. Keputusan The Blues menggait Palmer dipertanyakan oleh banyak pihak. Pasalnya skuad Chelsea sudah dipenuhi oleh banyak penyerang-penyerang sayap. Keputusan ini juga banyak dipertanyakan oleh pundit sepak bola dunia. Salah satunya ada Don Hutchinson yang ragu Palmer akan meraih kesuksesan di Chelsea. Pandit dari ESPN ini mengatakan kalau Palmer bukanlah pemain yang punya talenta besar. Menurut Hutchinson, Manchester City mengambil keputusan cerdas dengan melego sang pemain ke Chelsea. Padahal beberapa waktu yang lalu Pep Guardiola sempat yakin kalau Palmer punya masa depan yang cerah di The Citizen. Ucapan ini dilontarkan saat sang pemain melakoni laga debut Premier League-nya menghadapi Burnley. Neymar Junior. Selanjutnya ada Neymar Junior yang secara mengejutkan hengkang ke Al Hilal. Pemain asal Brazil ini keluar Eropa dengan ditebus lewat mahar sekitar 90 juta euro. Kepergian Neymar ke Arab Saudi membuat banyak kalangan mempertanyakan keputusan itu, termasuk mantan rekan setimnya yakni Andres Iniesta yang menyebut Neymar masih sangat layak untuk bermain di Eropa. Iniesta bahkan sampai menyarankan Neymar untuk bergabung ke Barcelona saja. Di sisi lain, hengkangnya Neymar ditenggarai perselisihannya dengan supporter Paris Saint-Germain. Para fans merasa nggak puas dengan performa Neymar yang nggak kunjung memberikan prestasi. Mereka sampai meneror kediaman Neymar yang berada di kota Paris. Manajemen PSG memang berencana untuk melepas Neymar di musim panas ini. Hal itu disebabkan karena sang pemain kerap mengalami cedera yang berkepanjangan yang merugikan klub. Kai Havertz. Berikutnya ada Kai Havertz yang hengkang ke Arsenal di musim panas ini. Pemain asal Jerman itu ditebus dengan mahar yang cukup besar yakni 75 juta euro. Kedatangan Havertz dianggap sebagai perjudian besar The Gunners. Pasalnya mantan pemain dari Bayer Leverkusen itu menjalani performa yang kurang apik bersama Chelsea musim lalu. Saat itu Kai Havertz cuma melesakkan 9 gol dari 47 pertandingan yang dimainkan. Pembelian ini pun mendapatkan kritik dari legenda Arsenal William Gallas. Dia menyebut Arsenal nggak seharusnya membeli Havertz dengan harga yang mahal. Alasannya, Kai Havertz dianggap selalu tampil kurang konsisten dan kurang cocok dengan gaya bermain Arsenal. Namun Mikel Arteta langsung menyanggah pernyataan tersebut. Dia menganggap Kai Havertz sebagai pemain yang cocok dengan skema permainannya. Ryan Gravenberch. Kemudian ada Ryan Gravenberch yang hengkang dari Bayern Munchen ke Liverpool di musim panas ini. The Reds memboyong sang pemain dengan nilai transfer 40 juta euro. Skuad Jurgen Klopp dianggap nekat memboyong Gravenberch ke Anfield Stadium. Soalnya pemain asal Belanda ini jarang mendapatkan menit bermain di musim lalu. Mantan pemain dari Ajax Amsterdam ini dinilai bukanlah sosok gelandang yang dibutuhkan oleh The Reds. Komentar ini datang dari mantan pemain Liverpool yakni Jamie Carragher. Dia mengkritik transfer sang pemain sebagai pembelian yang sia-sia. Menurut Carragher, Gravenberch akan sulit nyetel dengan taktik yang dimainkan oleh Jurgen Klopp. Sofyan Amrabat. Selanjutnya ada Sofyan Amrabat yang resmi diboyong Manchester United dari Fiorentina.
Pemain asal Maroko ini didatangkan jelang penutupan bursa transfer. Setan Merah dianggap terlalu lambat merekrut sang pemain di bursa transfer kali ini. Padahal Amrabat sudah menjadi incaran Setan Merah sejak bursa transfer musim panas dibuka. Jurnalis The Telegraph bernama Luke Edwards mengecam lambatnya proses transfer Amrabat. Menurutnya, manajemen Setan Merah harusnya menggait sang pemain lebih cepat. Amrabat dinilai bisa menjadi penyeimbang di lini tengah Setan Merah. Kombinasi Mason Mount dan Casemiro dianggap terlalu rapuh untuk memainkan skema Erik ten Hag. Di sisi lain, Edward juga menganggap performa buruk The Red Devils bisa dihindari jika Amrabat bergabung sejak awal musim. Kini Amrabat sudah resmi dipinjam Manchester United dengan durasi 1 tahun dengan merogoh kocek hingga 10 juta euro. Selain itu, Setan Merah juga punya opsi beli sebesar 20 juta euro. Moises Caicedo. Berikutnya muncul nama Moises Caicedo yang diboyong dengan mahar fantastis oleh Chelsea. Pemain asal Ekuador ini ditebus dari Brighton dengan biaya senilai 115 juta pound sterling. Chelsea dianggap melakukan perjudian besar dengan menggait Caicedo. Pemain berusia 21 tahun ini dinilai nggak pantas dihargai lebih dari 100 juta pound sterling. Frank Leboeuf selaku pundit ESPN FC bilang kalau The Blues bakal menyesal telah memboyong Caicedo. Leboeuf menganggap sang pemain masih terlalu muda untuk lini tengah Chelsea. Ucapan Leboeuf terbukti dengan penampilan inkonsisten Caicedo saat membela The Blues. Di beberapa pertandingan awal, sang pemain malah melakukan blunder yang berujung kekalahan di laga debutnya. Mason Mount. Kemudian ada Mason Mount yang hengkang dari Chelsea menuju Manchester United. Pemain asal Inggris ini diboyong Setan Merah dengan biaya transfer senilai 60 juta pound sterling. Alumnus Chelsea ini didatangkan dengan ekspektasi yang tinggi. Mason Mount juga diberikan nomor punggung keramat milik Setan Merah yakni nomor 7. Namun performa sang pemain justru masih angin-anginan saat membela The Red Devils. Mason Mount belum mencetak gol ataupun assist sama sekali dan justru ditimpa musibah cedera selama beberapa minggu akibat cedera otot. Gary Neville ikut mengecam keputusan mantan klubnya yang berani menggait Mason Mount. Mantan wingback yang pernah juara Liga Champions bersama MU ini bilang sang pemain bukanlah solusi yang tepat untuk skuad asuhan Erik ten Hag. Mason Greenwood. Berikutnya ada Mason Greenwood yang melanjutkan karir di La Liga bersama Getafe. Manchester United telah mengizinkan sang pemain bergabung ke skuad Azulones dengan status pinjaman selama 1 musim. MU memang baik hati. Demi menyelamatkan karir wonderkidnya, Setan Merah rela menanggung sebagian besar gaji sang pemain. Getafe dianggap telah menyelamatkan karir pemain kelahiran Bradford ini. Pemain asal Inggris ini siap kembali melanjutkan karir sepak bolanya setelah tersandung kasus. Randal Kolo Muani. Lanjut ada Randal Kolo Muani yang baru didatangkan oleh Paris Saint-Germain di penutupan bursa transfer musim panas. Bomber timnas Prancis ini ditebus dengan mahar 90 juta euro. Kedatangan pemain 24 tahun ini semakin mempermewah opsi di lini penyerangan. Seperti diketahui, skuad Les Parisiens memiliki beberapa penyerang yang punya kualitas di atas rata-rata. Mulai dari Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Marco Asensio hingga Gonzalo Ramos. Di sisi lain, proses transfer Kolo Muani ke PSG cukup alot dan negosiasi yang panjang. Pasalnya, Eintracht Frankfurt sebelumnya enggan untuk melepas sang pemain di bawah 100 juta euro. Maka dari itu banyak tim-tim besar yang mundur dari perburuan. Mulai dari Real Madrid, Manchester United, Arsenal hingga Liverpool. Matheus Nunes. Nama berikutnya ada Matheus Nunes yang didatangkan Manchester City dari Wolverhampton. Pemain asal Portugal ini ditebus dengan mahar 62 juta euro. Kehadiran Nunes diharapkan bisa memperdalam lini tengah skuad The Citizen. Apalagi saat ini skuad asuhan Pep Guardiola harus kehilangan Kevin De Bruyne karena masalah cedera panjang. Selama di Wolves, Nunes punya peran penting dalam menjalankan alur serangan. Di musim lalu, dia berhasil tampil dalam 41 laga dan melesakkan 2 gol. Pemain 25 tahun ini juga bermain di banyak posisi sekaligus. Mulai dari gelandang serang, gelandang bertahan hingga bermain di kedua sisi sayap apabila dibutuhkan. Joao Cancelo. Terakhir ada pemain yang resmi berseragam Barcelona, Joao Cancelo.
Mantan pemain Juventus ini didatangkan dengan status pinjaman selama 1 tahun tanpa opsi permanen. Cancelo memang sudah diisukan dengan Blaugrana sejak beberapa bulan yang lalu. Namun negosiasi keduanya berjalan alot karena Barcelona punya masalah finansial. Bahkan beberapa waktu yang lalu kesepakatan antara Cancelo dan Barcelona hampir batal. Saat itu klub nggak bisa mendaftarkan Cancelo karena memasukkan opsi beli. Kesepakatan itu akan membuat Barcelona melanggar aturan Financial Fair Play atau FFP. Di sisi lain, kepindahan ini merupakan berkah tersendiri bagi Cancelo. Pasalnya dia sudah nggak dibutuhkan lagi oleh pelatih Pep Guardiola. Terbukti dalam 3 laga perdana Manchester City, namanya nggak dimasukkan ke dalam skuad utama. Itulah ulasan drama penutupan bursa transfer di musim panas kali ini. Bagaimana pendapatmu, transfer manakah yang menurutmu menjadi keputusan terbaik? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.